Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 31 Desember 2022, hari ke-7 dalam oktav Natal. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, prolog dari Injil yang baru saja kita dengar, yang mengalir dari hati seorang murid yang dikasihi, namanya Yohanes, menunjukkan bagaimana gereja dapat bertahan dari krisis akibat himpitan macam-macam tantangan, sehingga umat beriman dapat terus berkembang. Gereja sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mampu bertahan dalam iman dan berkembang hingga sekarang karena menerima karunia demi karunia yang berasal dari kepenuhan keilahian Tuhan Yesus, Sang Sabda Allah yang menjadi manusia. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita semua layak disebut sebagai anak-anak Allah. Saudari-saudaraku yang terberkati, menjelang akhir tahun 2022 ini, kita diajak untuk berani melihat ragam peristiwa yang telah terjadi di sepanjang tahun 2022 ini. Kita tentunya pernah mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, pendapatan berkurang, kebutuhan bertambah. Ada di antara kita yang pernah sakit karena virus COVID-19, kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan berjuang untuk menghadapi saat-saat kehilangan itu. Memang benar bahwa betapa susahnya menghadapi masa-masa sulit itu. Akan tetapi, tetap ada alasan bagi kita untuk bisa bersyukur atas kasih karunia-Nya yang membuat kita bisa bertahan dan survive hingga sampai saat ini.
Selain melihat perjuangan dan kesusahan di tahun yang silam, malam tahun baru ini juga bisa menjadi saat yang berahmat. Saat di mana kita bisa memberi nama, macam-macam berkat dan anugerah yang tetap bisa dialami hingga kita masih hidup sampai sekarang ini. Rahmat terbesar dan sumber dari segala rahmat adalah kehadiran Tuhan sendiri di tengah-tengah kita. Seperti yang telah diungkapkan dalam sabda Tuhan hari ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan dari kepenuhan kasih-Nya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita semua diundang untuk terus menerima kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih. Keyakinan bahwa kasih karunia demi kasih karunia mengalir atas setiap hidup kita, membuat kita tetap mampu bersyukur atas masa lalu dan membuat kita percaya diri saat menghadapi hari-hari ke depan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah Immanuel yang selalu menyertai dan menguatkan tiap langkah perjuangan hidup kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menguatkan dalam menghadapi lika-liku hidup di sepanjang tahun ini. Kami kadang mengeluh, menderita, menangis dalam hati, mengalami kekosongan, kesepian, kacau, namun kami tetap yakin bahwa di saat kami mengalami itu semua, Engkau ada dan membuat kami kuat. Kami bersyukur atas seragam macam berkat yang tak terduga yang boleh kami alami di tengah-tengah masa keterpurukan kami. Berkat yang kami terima menjadi keyakinan kami untuk menatap hari-hari ke depan, menjalani hari-hari ke depan dengan penuh harapan. Saudari-saudaraku yang terberkati, kasih karunia demi kasih karunia melimpah atas setiap kita dari kepenuhan kasih Allah yang Maha Tinggi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat bersyukur atas kasih-Nya di masa silam. Mari kita menatap hari depan dengan penuh harapan dan limpah berkat Tuhan untuk kita semua. Amin.